Om Swastiastu, salam guru penggerak. Halo Sobat Penggerak, kami dari kelompok 3, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Nah, yang pertama itu adalah Ibu Nimade Sudiani yang bertugas sebagai moderator. Berikutnya itu Iwayan Yuda Antara yang saya sendiri yang bertugas sebagai penyaji. Dan yang terakhir itu adalah Ibu Niputu Ariswandewi yang bertugas sebagai notulen. Adapun fasilitator dari kelompok kami itu adalah Bapak Ibu Tu Suhartana yang selalu membimbing kami dan menuntun kami dalam setiap kegiatan. Guru penggerak harus memahami dan menjiwai nilai-nilai serta peran dari guru penggerak. Nilai-nilai yang diharapkan tumbuh dan dikembangkan dalam diri seorang guru penggerak adalah harus mandiri, mampu berkolaborasi atau kolaboratif, memiliki sikap inovatif, harus berpihak pada peserta didik, dan selalu reflektif. Adapun nilai guru penggerak yang dimiliki oleh anggota kelompok kami, yang pertama adalah kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai guru penggerak yang pertama kita akan bahas adalah nilai kolaboratif yang dimiliki oleh Ibu Ariswandewi. Guru penggerak juga dituntut untuk membangun hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Adapun tujuan dari kolaborasi ini adalah mencapai kepentingan bersama dalam pendidikan. Strategi yang diterapkan antara lain melaksanakan rapat komite, membentuk komunitas belajar di sekolah, berdiskusi dengan rekan guru ataupun orang tua murid, menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan di dalam maupun di luar sekolah. Dalam kolaborasi ini akan mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, saling melengkapi, dan mengelola segala perbedaan menjadi persatuan atau menghasilkan keputusan bersama. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip nilai kolaboratif antara lain, yang pertama itu adalah melibatkan siswa dalam kegiatan Bulan Bahasa Bali yang diselenggarakan oleh desa. Yang kedua, itu adalah melaksanakan program sekolah serikat atau yang dikenal dengan Sabtu Resik Sehat. Yang ketiga, itu adalah melaksanakan kegiatan BIAS, di mana bekerja sama dengan UPTD Puskesmas Penebel 2. Dan yang terakhir itu adalah bekerja sama dengan masyarakat. Dalam hal ini adalah pemandu wisata yang ada di desa, di mana akan mengenalkan peserta didik dengan keadaan ataupun lingkungan pembelajaran yang sebenarnya. Nilai guru penggerak yang kedua adalah inovatif, yang dimiliki oleh Bapak Yuda Antara. Sikap inovatif sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, guru penggerak diharapkan menerapkan nilai-nilai ini saat menangani situasi atau masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. Contoh nilai inovatif yang sudah diterapkan di sekolah adalah penggunaan media pembelajaran interaktif seperti dengan memanfaatkan Canva, Quizzes, ataupun Google Form untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Nilai guru penggerak berikutnya adalah berpihak pada murid yang dimiliki oleh Ibu Made Sudiani. Nilai utama yang paling penting dalam pendidikan guru penggerak adalah berpihak pada murid. Hal ini karena tujuan utama guru penggerak adalah menciptakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menghasilkan murid yang unggul. Contoh nilai berpihak pada murid yang telah diterapkan di sekolah adalah belajar dengan memanfaatkan teknologi
sesuai dengan perkembangan zaman, serta memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Dengan menerapkan nilai yang berpihak pada murid, diharapkan proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Setelah kita mengetahui nilai-nilai guru penggerak, kita juga perlu mengetahui apa saja peran guru penggerak. Berdasarkan modul 1.2, dijelaskan bahwa peran guru penggerak antara lain, yang pertama itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Setelah melaksanakan diskusi bersama anggota kelompok, peran guru penggerak yang disepakati oleh kelompok 3 adalah mendorong kolaborasi dengan menguatkan nilai guru penggerak seperti kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Rancangan kegiatan yang telah disepakati oleh kelompok kami sesuai dengan peran guru penggerak mendorong kolaborasi adalah penilaian sumatif berbasis Google Form, di mana dalam kegiatan ini akan mendorong kolaborasi antar guru. Selain itu, akan terjadinya inovasi dengan memanfaatkan sarana IT. Dan tentunya yang terakhir itu adalah akan terjadinya kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Langkah-langkah kegiatan penilaian sumatif berbasis Google Form antara lain, yang pertama itu adalah melaksanakan rapat pembentukan panitia penilaian sumatif. Hal ini bertujuan untuk mengorganisasi tugas panitia, rancangan kegiatan, dan persiapan yang harus dilaksanakan. Selain itu, rapat dapat membahas mengenai pembagian tugas selama proses penyelenggaraan kegiatan. Adapun nilai guru penggerak yang terkandung dalam kegiatan ini adalah nilai kolaboratif. Langkah yang kedua adalah sosialisasi kepada murid dan orang tua terkait kegiatan penilaian. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan segala informasi yang terkait dengan kegiatan penilaian berbasis Google Form. Adapun nilai guru penggerak yang terkandung dalam kegiatan ini adalah kolaboratif. Langkah yang ketiga adalah pengecekan sarana atau fasilitas pendukung. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Nilai guru penggerak yang terkandung di dalam kegiatan ini adalah nilai kolaboratif. Langkah yang keempat adalah pembuatan soal berbasis Google Form. Dengan memanfaatkan Google Form, guru mampu berkolaborasi dan berinovasi dalam melaksanakan kegiatan evaluasi. Dengan Google Form ini, siswa juga dapat mengerjakan soal secara online dengan memanfaatkan fasilitas internet. Adapun nilai yang terkandung dalam kegiatan ini adalah nilai inovatif, kolaboratif, dan tentunya nilai berpihak pada murid. Kelima adalah pelaksanaan uji coba penilaian sumatif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kendala ataupun hambatan, sehingga dapat dicarikan solusi untuk mengatasinya ketika kegiatan berlangsung. Berikutnya, langkah keenam adalah pelaksanaan dan pemantauan penilaian sumatif. Selama pelaksanaan kegiatan, harus ada pemantauan yang dilaksanakan secara efektif agar kegiatan berjalan dengan optimal. Nah, nilai-nilai guru penggerak yang terkandung pada langkah kelima dan keenam adalah inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Berikutnya adalah langkah ketujuh,
yakni pelaksanaan evaluasi dan rencana tindak lanjut. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui refleksi dari kegiatan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Nah, adapun nilai guru penggerak yang terkandung pada langkah ini adalah kolaborasi. Adapun strategi yang dilakukan untuk menguatkan kegiatan ini yaitu yang pertama adalah memaksimalkan perangkat pembelajaran yang berbasis teknologi atau IT. Yang kedua, mengikuti pelatihan secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang TIK, kompetensi diri di bidang pendidikan, serta menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Yang ketiga adalah menggunakan metode pembelajaran yang menarik agar murid tidak jenuh dan bosan dalam mengikuti pelajaran. Yang keempat dan yang terakhir itu adalah memanfaatkan teknologi dalam pengajaran dan berkolaborasi serta berbagi atau melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Adapun pertanyaan yang muncul setelah kami melaksanakan presentasi antara lain, yang pertama itu pertanyaan dari Ibu Gusti Ayu Budi Aryati, di mana menanyakan apakah penilaian sumatif berbasis Google Form dapat diterapkan untuk anak SD mengingat usia anak-anak masih kecil. Jawaban dari kelompok kami itu adalah penilaian sumatif berbasis Google Form dapat diterapkan di tingkat SD, namun pada kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6 karena siswa SD yang berada di kelas tinggi sudah memiliki kemampuan literasi yang baik. Siswa juga dapat mengenal dan menerapkan pembelajaran yang berbasis IT dan dengan memanfaatkan penilaian ini akan lebih menarik untuk mereka. Namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan pendampingan dan bimbingan dari guru. Perlu adanya kesepakatan kelas untuk melancarkan kegiatan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanyaan kedua berasal dari Bapak Wayan Nuriate yang menanyakan apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini dan bagaimana solusinya. Adapun jawaban dari kelompok kami adalah dalam kegiatan ini ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu pertama, penyediaan sarana seperti HP. Masih ada beberapa orang siswa yang belum memiliki HP. Solusi yang dapat dipakai ialah dengan memanfaatkan fasilitas sekolah seperti laptop, komputer, ataupun Chromebook untuk dipakai oleh murid atau bahkan dapat juga menggunakan laptop guru. Kendala yang kedua adalah penyediaan akses internet. Ada beberapa orang tua murid tidak mampu menyediakan paket internet untuk anaknya. Solusinya yaitu dengan memanfaatkan jaringan internet atau WiFi sekolah. Jika tidak memungkinkan, maka dengan berkolaborasi dengan guru-guru dapat memanfaatkan tethering ataupun hotspot dari HP guru. Yang ketiga, kendalanya adalah kurangnya kompetensi guru dalam pembuatan soal sumatif berbasis Google Form. Solusinya adalah berkolaborasi dengan rekan guru yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang IT sehingga dapat bekerja sama dalam membuat soal dengan baik dan tepat waktu. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi kelompok kami antara lain, yang pertama, penilaian sumatif berbasis Google Form sangat cocok diterapkan karena sesuai dengan kodrat zaman murid dan untuk meningkatkan inovasi guru sehingga dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah penilaian sumatif berbasis Google Form dapat dilaksanakan pada semua jenjang SD, SMP, maupun SMA. Khusus untuk anak SD, penilaian ini dapat diterapkan pada murid di kelas atas karena murid pada kelas atas sudah memiliki kemampuan literasi yang berkembang dengan baik dan mereka juga sudah mengenal serta menerapkan pembelajaran berbasis IT. Namun, masih perlu pendampingan dari guru agar dapat berjalan dengan baik. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Semoga video ini dapat menginspirasi.
Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.